Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berpuasa, kita dapat beraktivitas, kita dapat belajar pada hari ini dengan lancar. Lalu pula kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, dari sebelum-sebelumnya banyak materi tentang puasa, ada keutamaan berpuasa, ada keistimewaan di bulan puasa, ada syarat sah puasa, ada pembatalan puasa, sunnah puasa, pahala saat berpuasa, sebab yang membatalkan puasa. Pokoknya banyak yang kemarin-kemarin sudah dibahas, yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nah, pada hari ini izin anak-anak Pak Robi akan sedikit menyampaikan tentang apa sih hukumnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ada yang sudah tahu artinya? Yuk kita mari baca sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sudah jelas. Ternyata bahwa kita sebagai orang-orang beriman, kita sebagai orang muslim, kita diwajibkan berpuasa. Nah, sebagai orang beriman, sebagai orang berislam, kita harus tahu kewajiban apa yang harus kita lakukan dan larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, anak-anak, sebagaimana firman Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan mereka yang lain tentang utusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, dalam ayat tersebut Quran surat Al-Ahzab ayat 36, jika Allah telah menentukan hukum, tidak ada pilihan bagi kita kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wal hajjul bait, wa shaumi ramadan. Nah, berarti pondasi Islam itu ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama, syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kita harus melaksanakan sholat. Wa ita'iz zakat, kemudian zakat. Wal hajjul bait, kemudian beribadah haji ke Baitullah. Yang selanjutnya wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Begitu anak-anak, berarti sudah jelas dasar hukumnya. Dalil menurut Al-Quran, kemudian hadisnya sudah jelas tentang puasa. Maka ulangi, kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin harus tahu apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita harus tahu juga apa yang menjadi larangan bagi umat Islam dan bagi orang yang beriman. Karena bahaya, awas, bahaya kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman tidak tahu kewajiban-kewajibannya, sungguh celaka kita. Makanya ada pepatah, berilmu sebelum beramal. Jadi kita harus tahu dulu ilmunya, baru melaksanakannya. Karena ibadah ini berbeda sama hal-hal yang lain, sama perlakuan-perlakuan yang lain gitu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu sama dengan bohong. Makanya kita diwajibkan belajar, kita wajib sekolah, wajib mengaji. Untuk apa? Untuk tahu ilmunya, untuk tahu tata cara beribadah kepada Allah yang baik dan benar. Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar mencari ilmu, datang ke sekolah, mengaji, belajar, kemudian datang ke pengajian-pengajian, datang ke tempat ilmu, mudah-mudahan menjadikan jalan untuk kita agar mengetahui bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara kita berperilaku kepada sesama manusia. Begitu anak-anak, Bapak rasa cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu, menjadi tambah pemahaman bagi kita semua, khususnya bagi Bapak pribadi. Dan mohon maaf apabila cara penyampaiannya ada yang salah, ada yang kurang berkenan di hati semuanya. Terima kasih Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.